gagal ujian. Yang kedua, kalau kalian punya keberanian, kalian mengusulkan pergantian dosen pembimbing. Itu boleh, karena itu hak. Itu hak yang perlu kalian ini. Ibu belajar dari prodi yang lain, ternyata banyak yang lulusnya lama, itu kalian drama atau miskom dengan dosen, ternyata oh bukan ini deh maksudnya, ternyata kurang pas dan ini komunikasinya terlalu sibuk. Akhirnya masih juga berkorban, nggak ada titik temu, jadinya molor. Itu nggak bisa. Jatahnya adalah satu semester kalian lihat kalau memang respon dan bagus, kalian punya ilmu yang bagus, kalian punya hak untuk melanjutkan. Tapi kalau kalian dirasa kayak Bu Ayu contohnya, ternyata Bu Ayu sibuk banget gitu, padahal sudah dia untuk bimbing nggak bisa, atau ternyata terlalu padat dan ketemunya sore dan itu nggak efisien, boleh diajukan ibu digalakkan untuk jadi pembimbing kalian, itu hak gitu ya. Nah yang banyak tidak paham adalah di situ. Kejadian yang kemarin adalah mau sidang baru kemarin, mau sidang ada salah satu mahasiswa yang sudah menyiapkan draft artikel, ternyata ada salah satu dosen pembimbing yang merasa kurang dari bimbingannya jumlahnya, jadi kurang lebih ya, mungkin 2-3 kali, padahal keinginan dosen pembimbing kedua itu adalah 6 sampai lebih. Akhirnya nggak mau tanda tangan, padahal mau sidang. Gimana? Kalau gitu. Nah yang gitu ada. Nah kalian itu kewajibannya adalah harus punya good attitude sama dosen. Dalam artian kalian harus memahami kondisinya dan jangan merasa kalian harus selalu dilayani. Tapi coba tanyakan kira-kira ketemunya kapan. Kalau memang kalian sudah melakukan itu ternyata dari pihak dosennya yang tidak, berarti ibu bisa bantu kalian. Tapi kalau nanti di tracking yang salah adalah kalian, mau nggak mau berarti hak kalian tidak bisa ibu kabulkan. Dan itu ada 2-3 orang yang terjadi kemarin. Akhirnya SK dibatalkan, dosen diganti, dan akhirnya karena secara data memang permasalahannya itu dari keduanya sama, gitu ya. Akhirnya kembali lagi itu hak mahasiswa untuk memilih, karena kan udah bayar, dan itu hak untuk memilih siapa yang mau jadi pembimbing. Dan itu bisa jadi usulannya jauh-jauh hari, gitu ya. Ya kan bisa jadi karena kalian super sibuk gitu dengan kegiatan, dosen juga sibuk, jadinya kan kalian harus punya waktu yang khusus gitu. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian terkait dengan artikel, hati-hati dengan artikel yang predator. Predator artinya adalah yang Sinta 5 sampai Sinta 4 itu rata-rata adalah predator, itu istilahnya adalah dummy ya, jadi nggak legal. Jadi ilegal. Kalau ilegal, ketika disidang sudah, nanti ada proses validator. Makanya pastikan kalau milih jalur artikel itu adalah yang memang kualifikasi atau kompetensinya memang sesuai. Sesnya yang masuk. Kok bisa ya? Gitu ya. Ada banyak cerita, dosen 1 dan 2 itu gak klik. Dalam artian satu pengen jadi ini, satunya pengen kayak gini, akhirnya semuanya bingung kan. Nah, itu berarti kan kalian harus punya strategi yang bagus tuh untuk menyambungkan kedua belah pihak. Dengan cara melihat dosen 1 tugasnya apa, dosen 2 tugasnya apa. Untuk yang skripsi ya. Kemudian yang terakhir ada yang ditanyakan terkait skripsi? Boleh. Mungkin yang pertama tuh yang tadi kata ibu yang Sinta 4, Sinta 5 itu ada kemungkinan bahwa jurnalnya itu ilegal gitu. Nah kita tahunya itu dari mana gitu? Apakah misalnya dari latar belakang yang buka si jurnalnya, atau misalnya dari kata yang ada cap Sintanya itu, atau kayak gimana? Yang ada cap Sintanya kemungkinan dia mengarah ke predator meskipun belum ada SK-nya, karena ciri-cirinya adalah 1 kali terbitan lebih dari 20. Jadi nggak ada, semuanya auto diseleksi dan itu kelihatan banyak. Dan biasanya terjadi kayak gitu tuh Sinta 45. Sinta 45. Nah, untuk menolong itu ada tim validator artikel. Sebelum masuk DSK akan jadi pembimbing atau penguji, nanti divalidasi dulu. Nah, sebelum ke situ nanti sama pembimbing saling cek. Sama yang kedua tuh ibu mungkin lebih minta pendapat ke ibu sih itu, karena kan
saya juga ada gitu beberapa artikel yang ke-publish gitu. Nah, salah satunya tuh kan itu saya ambil dari yang pengembangan apa sih yang semester yang sama ibu tuh yang game Produksi multimedia interaktif. Nah, yang itu yang ke-publish. Nah, tapi kan kalau dilihat itu tuh kayak si game yang dibuatnya itu kayak setengah jadi atau setengah matang gitu dan belum finish sampai mungkin benar-benar kayak full fitur kayak gitu. Nah, tapi itu ternyata ke-publish tuh di artikel itu. Nah, tapi kalau misalnya pendapat ibu gitu ya, kan itu tuh harus dipertanggungjawabin. Nah, kira-kira itu tuh bisa lolos gak sih kayak ya gak apa-apa atau misalnya harus ternyata gamenya itu dikembangin lagi gitu meskipun di artikelnya hanya sampai di 70% misalnya sih gitu. Oke. Bagusnya artikel akhir itu adalah asal terpublish sudah bisa diklaim. Sinta minimal 5. Biasanya 6 sih, tapi 6 ibu hindarin gitu ya. 5 aja dulu. Kalau udah terpublish bisa diklaim. Yang nanti jadi tugas selanjutnya itu adalah bikin laporan versi ilmiahnya. Jadi kayak gini, kalau di jurnal kan hanya 5 lembar sampai 8, 10 ya. Nah, tapi nanti ada maksimal katanya 3.000. Ya, itu harus dijelaskan deskripsinya sampai data-datanya gimana. Oh, berarti Bu 3.000 kata tuh bukan di artikelnya tapi ada lagi di laporannya. Ada. Jadi kayak bikin pertanggungjawaban versi akhir, behind the scene kamu bikin itu kayak gimana. Jadi itu kan nggak mungkin dijelaskan di artikelnya. Yes. Nah, itu ada di laporan dan formatnya sudah ada. Nah, kalau terkait itu sebenarnya sambil jalan sih, dan itu bisa selalu membimbing. Jadi lebih ringan kalau sudah publish. Tapi kalau yang buku gambling banget gitu kan, maksudnya belum tentu juga publish, kita udah ngambil jalur artikel ya. Ya sudah, kalau gitu coba jalur skripsi. Kalau kamu beruntung, kamu publish ketika sebelum sidang, ternyata terpublish, berarti nilainya ke backup auto A, karena sudah terpublish. Sisanya adalah pertanggungjawaban biasa. Amin lah kalau kalian memang masih ragu atau itu hanya keberuntungan. Tapi yang jelas itu pasti auto lulus kalau sudah ke-publish. Intinya posisi si artikel ini sangat menyelamatkan kalian di poin nilai. Kalau boleh? Gitu aja. Boleh, enggak? Sama ini kan di artikelnya tuh ada nama dosen gue gitu ya. Nah itu tuh nggak apa-apa gitu atau harus artikel yang sama kita individu ditulis gitu? Sudah ada panduannya, Akil, udah ada nama dosennya. Oh. Kalau individu malah nggak boleh. Harus ada nama dosen pembimbing, dan kalau sama dosen pembimbing kedua belum ada, nggak apa nanti di SK kan ada. Nah, Bu, siapa yang harus jadi pembimbing kedua dan pertama? Ya mungkin yang menurut kalian itu terlibat atau secara kompetensi membantu boleh. Gimana mau biar artikel? Tarik ya. Bu, kalau seumpama jalur artikel tiba-tiba tidak beruntung, tidak terbit dan harus sidang gimana dong? Ada yang punya gambaran gitu nggak? Ada kejadian satu orang sudah di SK nggak terbit karena tidak melalui jalur sempro, mau nggak mau ikut sempro gelombang 2, habis itu kebut semalam pindahin ke format skripsi. Makanya kenapa satu semester pastikan draft aja dulu, jangan sampai merah. Pokoknya draftnya ada, dan kalau draft itu kan banyak ya, mata kuliah produksi teknopreneur banyak, video juga ada, bisa kalian coba. Dan sepertinya lebih paket hemat jalur artikel karena kita hanya berbayar di bagian publikasi, tapi untuk proses prosedurnya lebih irit ya. Dan mungkin poinnya memang kalau dari kampus memilih jalur artikel, dan itu jadi program ibu untuk mendukung. Semakin banyak artikel, semakin banyak poin yang didapatkan oleh poin. Jadi si skripsi itu nggak cuma jadi data print out biasa, tapi sudah. Intinya yang nanti mau skripsi semester 8 udah disiapin nih. Siapa tahu kalian beruntung, coba aja di utak-atik gitu kalau di publish. Ya itu bisa jadi tambahan poin. Gitu ya. Udah berat ya makin siang ya. Udah nggak usah bahas skripsi dulu. Oke, terakhir. Ini sesi terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu yang di online boleh? Tidak ada. Mungkin yang angkatan 2019, 2018 boleh silakan kalau mau bertanya terkait dengan paket konversi. Perlakuannya sama ya. Kalau diberikan di. Nah, yang terakhir adalah layanan comment center yang ada di Prodi Pendidikan Multimedia. Sepertinya behind the scene
prodi ini itu beberapa kali mengalami hal-hal yang bermasalah tapi tidak serius, dalam arti itu sebenarnya masih sederhana tapi ternyata ketika diteruskan itu menjadi sesuatu yang kemarin sesuatu yang besar. Contohnya bullying, kemudian hal-hal kekerasan, kemudian apalagi putus cinta enggak ya? Aku dibully Sama lagi sama Ilma. Apa itu? aspirasi yang tidak tersampaikan, hal-hal yang pengen disampaikan ke prodi tapi takut. Kalau di Hikmapedia ada namanya apa ya kalau nggak salah advokasi ya. Nah, lembaran aspirasi hampir sama, bedanya adalah mungkin kalau teman-teman di multimedia semuanya nggak enak gitu ya kalau cerita sesuatu yang profesi urusan pendidikan, kendala, teknis apapun ke Hima, takutnya kan teman-teman sendiri jadi agak gengsi ya. Kalau ke prodi dijamin itu akan jadi rahasia dan akan jadi itu adalah pertolongan tercepat buat teman-teman yang memang ada masalah. Contoh permasalahan yang terberat apa yang kalian tahu? Apa Bu? Yang multimedia. Sebenarnya menurut ibu itu bukan masalah yang salah multimedia, menurut ibu adalah miskom menurut ibu. Jadi mungkin di sini ada mahasiswanya tapi nggak apa-apa. Tapi menurut ibu itu tidak, mahasiswanya nggak salah karena itu melihat secara data dia bisa mempertanggungjawabkan. Nama multimedia itu secara sudah dideklarasikan di Kemendikbud ada mahasiswa yang plagiasi dan itu disebarluaskan dan diminta secara ini apa namanya secara terbuka meminta maaf. Sedangkan dari mahasiswa tidak ada perlindungan dan tidak ada kekuatan untuk bisa mempertahankan itu. Karena kita masih punya hak untuk self defense memberikan ini, tapi karena dia sangat lemah, mungkin karena tidak bisa cerita langsung direct ke Kapolri, akhirnya Kapolri tahu ketika suratnya udah. Padahal kalau tahunya lebih awal di magang atau di mana itu bisa di counter, bisa dilindungi. Kalian punya namanya Biro Hukum hak untuk yang ini ya hukum itu dari sisi apapun masalahnya. Bahkan yang terakhir itu adalah pinjol berapa M, 1,2 M mahasiswa PGSD. Oh tahu, aku tahu. Kalian enggak kan? Erin hampir Erin hampir jadi korban. Jadi sebenarnya itu kayak penipuan. Kalau sebenarnya kalau pinjaman atau apapun itu tuh hak kalian sebenarnya. Tapi kalau sudah ke arah tidak safety dan ternyata itu penyalahgunaan data, mau nggak mau kan prodi jadinya terlibat. Dan nggak mau kalau masalah-masalah itu jadinya harus di luar.